Baik, bertemu kembali dengan saya Inge Gunawan dari Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan di sebuah kota kecil berhawa sejuk Tawangmangu, Jawa Tengah. Hari ini saya kedatangan tamu seorang yang luar biasa. Beliau adalah ketua yayasan yang menaungi Sekolah Tinggi Teologia Tawangmangu. Selamat datang Pak Pendeta Barnabas Sarsiman. Terima kasih Bu Inge. Wah, sebuah kehormatan Pak Bas bisa hadir di podcast studio kami yang bertemakan Son and Daughter of Destiny. Selamat datang Pak Bas. Terima kasih. Luar biasa sekali, happy ya Pak Bas, kelihatan sehat dan lebih muda dari usianya. Sudah punya berapa anak, berapa cucu Pak? Anak saya 3, cucunya 5. Wah. Sudah kepala 6 ini. Wah, luar biasa ya Pak, hebat sekali Pak. Kalau melihat, mereview kembali dari pengalaman hidup seorang Pendeta Barnabas Sarsiman, kira-kira Bapak bisa sharingkan dari asal mulanya. Bapak kan dari keluarga yang belum mengenal Tuhan ya awalnya ya. Bagaimana Pak kisah pertobatannya? Iya, sesuatu yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan tentunya ya. Jadi berasal dari keluarga yang sangat miskin. Namun saya memiliki cita-cita yang luar biasa Bu Inga. Ya. Artinya saya tidak mau hidup terus dalam kemiskinan. Ya. Saya ingin meraih cita-cita saya pada waktu itu. Keinginan saya sih jadi orang terkenal. Tapi gak ada kepikiran untuk jadi pendeta. Jadi terkenal tuh ya jadi artis lah. Sepertinya saya itu mengarah ke sana karena saya bekerja di salah satu CV namanya CV Kusumosari, dan di situ ada beberapa artis seperti Bambang Kadi, kakaknya Teti Kadi, ya orang-orang yang sudah tua pasti tahu itu ya, Arianto. Dan saya sekantor dengan adiknya. Adiknya ini sering minta saya nyanyi dan dia mengatakan suaramu bagus loh Mas gitu. Nanti ketemu Masku ya gitu. Namun itu kan rencana saya sebagai manusia, dan ketika saya istilahnya itu hampir mendekati apa yang saya impikan, bertemu dengan orang-orang yang nantinya bisa membawa saya jadi orang yang terkenal menurut pemikiran saya, justru di situ saya mengalami satu masalah. Saya sakit THT. Dokter mengatakan bahwa gendangan saya ini pecah. Oh, gendang telinga. Gendangan telinga ya. Gendang telinga saya itu pecah dan dokter mengatakan saya nggak bisa mendengar gitu. Oh, akan tuli? Ya, akan tuli saya. Jadi THT, kena THT, dan pada waktu itu saya ingat cerita tentang Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu bisa memberikan kesembuhan. Lalu doa saya itu simpel aja, Tuhan Yesus, kalau Engkau bisa menyembuhkan saya seperti yang saya dengar ceritamu, maka saya akan menjadi hamba-Mu. Dan entah bagaimana seketika itu saya mengalami kesembuhan. Jadi seketika itu di mobil angkot itu pada waktu itu, di mobil angkot saya berdoa sambil menangis. Lalu sesampai saya di rumah, saya sudah sembuh. Oh, ngalami mujizat instan ya? Iya. Mujizat instan. Jadi maaf, telinga saya itu mengeluarkan cairan, jadi sering meludah gitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kan saya nggak tahu kekristenan. Iya. Karena cuman dengar-dengar tentang Tuhan Yesus, lalu berdoa dan bernasar ya. Dan waktu itu saya langsung ketemu teman saya, tetangga saya, namanya Siruprono, teman dari gereja. Lalu saya cerita tentang apa yang saya alami itu. Dia mengatakan bahwa, wah Mas, kalau kamu nggak memenuhi nasarmu, sakitmu lebih parah loh, katanya begitu. Lalu saya dibawa ke gerejanya. Ya, pada waktu itu yang menggembalakan Bapak Pendeta Rudy Waters, dosen SAT pada waktu itu. Oh, di Sekolah Alkitab Tawangmangu. Saya bergereja di situ dan dididik di situ. Jadi mulai mengenal Tuhan secara Tuhan di gereja waktu itu gereja Bethel Injil penuh ya, pada pembina, dibimbing, diajari baca Alkitab. Dulu baca Alkitab. Kejadian saya bukanya dari Wahyu bukanya dari Kejadian. Karena memang buta sama sekali nggak tahu. Belum pernah baca Alkitab juga. Baca Alkitab, Tuhan mengirim saya pembimbing yang luar biasa, yang sabar,
menolong saya Ya. untuk memiliki iman yang luar biasa. Singkatnya, lalu Pak Bas kuliah nih Ya. di SAT ya. Lalu pendeta saya mengarahkan saya karena beliau dosen di sini dan dekat sama Tante Walker, Om Sam. Iya. Nah, saya diarahkan ke sini dan ya namanya satu perjuangan kan pasti ada tantangan ya. Saya Ya. di sini itu ya sempat gak kerasan juga. Iya, iya. Pengen kerja lagi, gak Oh. biasa asrama. Dan Ya. kebetulan waktu saya sekolah di sini pun ada panggilan pekerjaan di Bengkulu begitu untuk membantu seorang dokter gitu. Ya, tapi keponakan dari dokter itu mengirim surat kepada saya, Mas, ikuti panggilanmu loh Mas, jangan ngejar dunia begitu. Lalu saya puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan selesai. Dan pada waktu itu melalui Om Sam saya didoakan karena saya bercerita bahwa saya ini anak yang tertolak. Jadi saya dari keluarga yang nggak beres, ya. Broken home. Ya. Jadi saya 6 bersaudara, tapi bapaknya 4. Dan itu membuat saya kehilangan jati diri saya. Memang dari kecil saya biasa dihina oleh tetangga saya karena keadaan orang tua saya itu. Saya nakal, tapi nakalnya anak-anak yang kehilangan jati diri. Saya jarang pulang begitu. Dan waktu di SAT, Sekolah Alkitab Tawangmangu, kebetulan yang sudah dipimpin oleh Pak Sam Sukota, waktu itu Pak Bas betul-betul mendapatkan figur ayah ya, figur seorang bapak ya. Jadi pada waktu itu saya bercerita sama Om Sam, saya itu begini-begini. Om Sam mendoakan saya dan pelukan Om Sam pada waktu itu benar-benar memulihkan saya. Jadi saya menemukan hati bapak itu dari Om Sam Sukota ini. Dan setelah saya mengalami pemulihan, ya puji Tuhan saya melayani di satu desa. Dan ketika selesai, sebelum saya pelayanan selesai dari sekolah ini kan biasa di S1, Sekolah Alkitab Tawangmangu ini kan ada KKR begitu, berbicara dari Amerika, dari Australia, dari New Zealand gitu. Dan ketika itu saya dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan bahwa saya akan melayani di desa, namun saya akan mengalami berkat seperti orang kota. Saya imani, puji Tuhan itu menjadi satu kenyataan. Dan bahkan sekarang ini saya banyak mendengar banyak orang juga diberkati oleh pelayanannya Pendeta Barnabas Sarsiman, dan sudah mendirikan berapa gereja ya Pak ya? Saya 2 kali bangun gereja. Di 2 jemaat yang berbeda? Bukan, di lokasi yang berbeda. Satu kampung yang sama. Oke. Kalau memang saya nggak punya cabang, cuman punya tempat-tempat semacam sel gitu ya. Jadi kalau di tempat saya wilayah ya. Tapi di dalam pelayanan mungkin Ibu Inge mengenal saya sekarang ini adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Tapi sebenarnya ini melalui pergumulan yang sangat menyakitkan, menguras air mata luar biasa. Pasti. Yang namanya orang nggak punya itu kan ya jujur aja kan sulit untuk mengolah hati ya. Orang maaf kalau orang miskin itu biasanya gampang tersinggung. Dan pada waktu itu saya belum segemuk ini Bu, kurus karena saya selalu mikir apa yang diomongin orang gitu loh. Makan banyak pun nggak bisa gemuk karena pikirannya banter gitu ya. Pada akhirnya di dalam pelayanan itu juga banyak sekali tantangan. Karena memang latar belakang saya ini latar belakang anak yang tertolak, latar belakang orang yang sedang mencari jati diri, seorang yang ingin diakui kan. Justru di tengah-tengah pelayanan saya itu, saya sudah menikah, saya sempat berantem sama om saya. Berantem, ya pukul-pukulan begitu. Di keluarga? Di keluarga, jadi dengan om saya belain bule saya begitu. Yeah. Tapi justru itu diizinkan Tuhan. Ketika itu saya memang, aduh aku hamba Tuhan kok kayak gini, hamba Tuhan kok seperti ini. Tapi ada sahabat saya mengatakan itu hal yang biasa, kamu sedang diproses oleh Tuhan. Saya harus bergumul sendiri, mencari kehendak Tuhan atas hidup saya. Saya ini benar-benar dipanggil Tuhan atau tidak sih? Aku kalau dipanggil Tuhan kok aku begini. Setelah itu saya berdoa, dan saya mendapatkan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk pertama kali saya mendapatkan jamahan Tuhan yang nyata. Walaupun saya berdoa di tempat yang gelap, memang sengaja lampu saya matikan. Tetapi ruangan itu penuh cahaya, dan saya merasakan kepala saya itu dijamah oleh Tuhan dan damai sejahtera yang luar biasa. Dan sampai hari ini itu menjadi senjata buat saya, menjadi kekuatan untuk saya menghadapi apapun yang harus saya hadapi. Saya punya istri yang baik, artinya dia mengerti
keadaan hidup seorang hamba Tuhan, dia tidak neko-neko, dia tidak pernah macam-macam. Bagaimanapun dalam pelayanan kan tidak mungkin Bu Inge, saya bisa membuat semua orang suka dengan saya. Ketika saya mau beli tanah untuk gereja yang baru ini, juga banyak orang itu memfitnah ya gitu. Padahal sebenarnya memang tujuan saya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tapi saya selalu berpegang, kalau ini adalah kehendak Tuhan maka semua menjadi beres. Dan waktu membangun gereja pun juga demikian. Tempat berhenti total, tidak ada dana masuk karena suara orang. Lalu saya hanya berlutut kepada Tuhan, saya mengatakan, Tuhan, aku nggak minta apa-apa kok. Aku hanya minta gerejamu ini jadi. Dan mujizat Tuhan itu terjadi. Saya melayani di satu daerah ya, di daerah Kartasura, diundang oleh kelompok sel begitu. Nah di situ saya dapat berkat Tuhan. Itu peneguhan yang luar biasa dari Tuhan. Langsung puji Tuhan, selesai. Jadi Pak Bas sendiri juga pernah mengalami sesuatu yang supranatural ya, di mana mendapatkan damai sejahtera Tuhan, ketemu Tuhan, mendapatkan sinar terang di kegelapan, dan itu betul-betul menjadi fondasi sampai saat ini. Sehingga apapun tantangannya, Pak Bas tetap punya iman yang luar biasa. Dan seperti biasa Pak, semakin orang itu di dalam prosesnya Tuhan, pasti tidak ada yang mudah. Ya. Betul, Lalu apa Pak kira-kira ketika Bapak menghadapi sesuatu yang begitu mustahil, begitu menyakitkan, bahkan mungkin kadang banyak juga disalahpahami, difitnah, dihancurkan nama baiknya, tetapi apa gitu yang menjadi kekuatan dan membuat Pak Bas tetap bertekad untuk terus berjalan di dalam iman? Yang pertama, saya hanya memandang Tuhan, cari kehendak Tuhan. Saya tidak bisa menyingkirkan semuanya itu, namun saya minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapinya. Saya ingat pengajaran Om Sam, itu nggak pernah lupa Bu Inge. Promosi itu datangnya dari Tuhan, dan itu yang saya pegang. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Jadi siapapun yang mencoba untuk menjatuhkan, meruntuhkan saya, nggak akan bisa. Kalau yang mempromosikan itu Tuhan. Saya tidak mungkin bisa meyakinkan satu persatu orang-orang yang tidak suka dengan saya. Bagaimana lalat itu tidak bisa diyakinkan bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Dan saya nggak mungkin bisa klarifikasi, dan saya nggak perlu klarifikasi. Karena yang menjadi pembela saya itu adalah Tuhan. Yang mempromosikan saya itu adalah Tuhan. Dan puji Tuhan karena saya berpegang pada iman itu, meyakini bahwa firman Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ya jadilah seperti sekarang ini. Yes, wow, amazing ya. Jadi bahkan banyak peristiwa yang terjadi itu justru membuat iman Pak Bas semakin kuat dan teguh, dan percaya kalau promosi dari Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan yang akan bela. Tuhan tidak mau namanya juga dipermalukan. Ya, amazing. Oke Pak Bas, yang terakhir ada nggak pesan untuk kaum muda saat ini atau orang-orang yang sedang mencari jati diri atau mendapatkan panggilan di dalam hidupnya? Untuk anak-anak muda, saya pernah mengalami muda ya. Saya pernah mengalami jatuh bangunnya sebagai anak muda. Memang setiap anak muda wajar untuk minta diakui keberadaannya, minta diperhatikan, itu sesuatu yang wajar. Namun anak-anak muda sekarang ini harus lebih waspada, hati-hati. Di sekarang ini sangat pergaulan anak-anak muda sekarang ini sangat mengkhawatirkan sekali. Tawaran begitu banyak. Saya pun dulu pernah. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tawaran-tawaran itu bisa saya tolak gitu loh Bu, yang menghasilkan uang. Karena kan saya pengen jadi orang terkenal kan. Iya. Ketemu wartawan, tentu itu negatif semua. Dan punya talenta ya di situ ya, untuk suara, untuk seni. Sepertinya begitu ya. Orang kan tidak mungkin menawarkan sesuatu yang tidak dilihat kan. Dan saya bisa menolak. Saya hanya berpikir kalau Tuhan tidak menghendaki, toh aku juga tidak akan bisa menikmati. Jadi anak-anak muda tetaplah dekat dengan Tuhan, sebab itu masa depanmu. Saya selalu menasihati anak-anak muda di gereja saya, masa depanmu itu di tangan Tuhan. Jadi kalau ingin meraih masa depan yang baik,
dekatlah dengan Tuhan, carilah Tuhan, Ya. dan hormatilah bapak dan ibumu. Itu kunci untuk kalian semuanya untuk Ya. meraih sukses. Saya sangat membenci ibu saya dan bapak saya, benci. Jadi ketika saya muda, cita-cita saya ketika saya ditanya teman-teman, cita-cita saya adalah membunuh bapak saya karena saking bencinya. Sampai seperti itu. Tapi itu sebelum saya mengalami perubahan. Betul. Setelah itu saya melalui proses di Tawangmangu ini, saya ingat Ya. saya bikin karya tulis melalui dosen Ibu Mary Hartanti, mengupas tentang seorang wanita. Lalu saya tulis ibu saya sendiri dan nilai saya 10+, karena memang saya menulis apa yang tengah terjadi. Ya. Lalu saya menyadari bahwa seorang ibu itu tidak ada yang membenci anaknya. Ya. Walaupun seorang ibu gagal membahagiakan anaknya, tetapi itu bukan cita-cita seorang ibu. Ya. Jadi saya menghormati ibu saya sampai Ya. akhir hidupnya, termasuk ya saya menunjang apa yang dibutuhkan ibu saya. Dan ternyata anak-anak muda harus tahu bahwa ketika ibu saya dipanggil Tuhan, Ya. yang notabene saya itu nggak deket sama ibu saya. Ketika mobil jenazah itu berangkat, ada sesuatu yang tercabut dari hati saya. Ya. Dan saya menangis sejadi-jadinya. Teman-teman saya terheran-heran di Ya. situ. Saya sendiri juga nggak menyangka Ya. bisa menjadi seperti itu. Dan Ya. ternyata hubungan darah itu tidak akan pernah bisa sirna. Jadi hormati ayahmu dan ibumu. Ya. Itu adalah kunci sukses. Amin. hidupmu. Amin. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi Tuhan juga kasih kesempatan Pak Bas untuk bisa berkomunikasi dengan kembali memiliki hubungan dengan ibu, Yeah. bahkan bisa merawat beliau di akhir masa hidupnya. Amazing ya, Tuhan kita luar biasa. Amin. Dia Bapa di surga yang begitu baik di dalam hidup kita. Baik Pak Bas, terima kasih sekali untuk sharingnya, dan saya percaya bahwa anak muda kita bekerja di dalam sebuah institusi kependidikan untuk anak-anak muda, dan saya percaya bahwa sharing Bapak itu akan menjadi berkat bagi tidak hanya anak muda tetapi juga bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati kita Ya. semua. Baik, demikian podcast studio kita kali ini, dan kita percaya akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.